Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun tabi ngalimpuro. Perkenalkan, nama saya Salma Lutfa Dewi dari kelas 10M. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi fungsi kuadrat dari sumber-sumber yang telah saya baca dan juga saya pahami. Jadi untuk menentukan fungsi kuadrat dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu menggunakan faktorisasi, melengkapkan kuadrat, dan juga menggunakan rumus ABC atau rumus kuadrat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan seperti. Jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan faktorisasi dan juga menggunakan rumus ABC. Untuk melengkapkan kuadrat tidak saya jelaskan karena saya belum terlalu paham, takutnya ada salah atau bagaimana. Nah, yang pertama menggunakan faktorisasi, sebelumnya saya jelaskan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, a ini, yang ini ya, ini yang disebut a. A itu yang belakangnya diikuti x kuadrat. Nah, kalau yang B ini yang belakangnya diikuti X aja yang nggak ada kuadratnya. Kalau ada kuadratnya itu A. Jadi B-nya ini min 3. Kemudian C-nya ini yang dia sendirian. Jadi C-nya itu min 2. Kemudian kita menggunakan faktorisasi sehingga bisa seperti ini. Dimana kalau misalnya ini sama ini dikali itu akan menghasilkan C. Nah, kalau semuanya ini sama ini dikali, terus ditambah ini akan menghasilkan yang B. Mari kita buktikan, coba ya. 1 dikali min 2 sama dengan min 2. Betul kan? Lalu 2 dikali min 2 itu kan min 4, ditambah 1 jadinya min 3. Nah, jika sudah mendapatkan hasil seperti ini, maka kita dapat menentukan X-nya. Yang pertama, X sama dengan min 1/2. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kalau kita keluarkan dari tanda kurung itu, maka kita harus memberi tanda min. Begitupun sebaliknya ya. Kalau dia positif, dia dikeluarin dari kurung itu jadi negatif, dan kalau negatif dikeluarin dari kurung itu menjadi positif. Jadi ini X sama dengan min 1/2. Ini karena pindah ruas jadinya per ya. Atau ini kalau X min 2 sama dengan X sama dengan 2 karena keluar dari kurung. Oke, yang selanjutnya menggunakan rumus ABC. Rumus ABC sendiri yaitu adalah X sama dengan min B plus minus B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Biar lebih mudah untuk mengetahuinya, mari di sini saya akan menggunakan contoh. Jadi 2 ini A, min 3 ini B, dan min 2 ini C. 2x kuadrat min 3x min 2 sama dengan 0. Kita gunakan rumus ABC. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC. Ini juga disebut rumus diskriminan. Per 2A sama dengan min B. Min B ini bukan berat. Jadi kalau dia kayak gini, ini minnya berat harus ada 2 ya, karena di sini min, di sini min. Seperti ini, jadi min 3 plus minus akar dari B-nya ke tadi min 3 kuadrat dikurang 4 dikali 2 dikali min 2 per 2 dikali 2 sama dengan ini, karena min ketemu min jadinya positif, jadinya cuman kita tulis 3 plus minus min 3 kuadrat itu 9. Min 3 dikali min 3 itu hasilnya akan menghasilkan positif ya. Jadi 9 dikurang 4 dikali 2 8 dikali min 2 itu 16.
per 2 dikali 2, 4. Sama dengan 3 plus minus akar 25. Ini 9 ditambah 16 ya, karena min ketemu min akan menghasilkan positif atau tanda tambah. Per 4. Maka X sama dengan 3 plus minus akar 25 itu 5 per 4. Nah, maka kita akan menemukan yang pertama itu X sama dengan 3, kita pakai yang plus ya. 3 plus 5 per 4. 3 ditambah 5, 8. Dibagi 4, 2. Atau X 2-nya itu 3 min 5 per 4. Ini kita pakai yang min. Sama dengan 3 dikurang 5 itu min 2 per 4. Ini kita perkecil, sama-sama dibagi 2, jadinya min 1 per 2. Nah, kemudian karakteristik dari fungsi kuadrat memiliki bentuk umum seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Yang kedua, memiliki grafik yang bentuknya parabola, dapat terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Nah, dia itu bentuknya U sama U kebalik gitu ya. Yang ketiga, memiliki titik balik maksimum dan minimum. Titik balik maksimum sama minimum itu dapat kita lihat menggunakan grafiknya ini ya, bentuk parabolanya. Kalau maksimum itu A-nya lebih dari 0, sedangkan minimum itu A-nya kurang dari 0. Kalau maksimum itu grafiknya membuka seperti huruf O. Kalau minimum itu dia seperti ini grafiknya. Kemudian memiliki sumbu simetri. Nah, rumus dari sumbu simetri itu yaitu X sama dengan min D per 2A. Selanjutnya, mempunyai diskriminan. Rumus dari diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kemudian, untuk menggambarkan grafik dari fungsi kuadrat, kita dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan titik potong grafik dengan sumbu koordinat, yaitu grafik memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Kemudian, grafik memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Langkah yang kedua, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak atau titik ekstrim menggunakan ini rumus sumbu simetri dan juga ini untuk mencari Y-nya. X sama dengan min B per 2A, Y sama dengan min D per 4A. Jadi nanti kita bakal nentuin koordinatnya nih, X sama Y. Kemudian langkah terakhirnya kita akan membuat kurva. Supaya lebih mudah, di sini saya akan menjelaskan contohnya ya. Untuk mempermudah cara menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat, di sini saya berikan contoh fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Langkah pertama yaitu grafik memotong sumbu x jika y 0. Maka fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Ini fx kita ubah jadi 0, dan x 0 sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Ini kita cari x-nya, jadinya kalau dikali di hasilnya min 5, kalau ditambah di hasilnya 4, maka min 1 plus 5. Min 1 dikali 5, min 5. Min 1 ditambah 5, hasilnya 4. Sehingga x sama dengan 1 atau x sama dengan min 5. Sehingga kita temukan bahwa x-nya ini 1, tadi kan y-nya kita ubah jadi 0. Dan juga kita menemukan min 5,0 untuk titik koordinatnya. Kemudian yang kedua, apabila grafik memotong sumbu y jika x sama dengan 0, maka f x sama dengan x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan x-nya kita ubah menjadi 0, 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 dikurang 5 sama dengan 0 ditambah 0 kurang 5, hasilnya 5. Sehingga kita
temukan bahwa ini kan X-nya 0, jadinya 0 min 5. 0, min 5. Terus langkah yang ketiga, menentukan titik koordinat titik balik, titik puncak ataupun titik ekstrim ya, yaitu menggunakan rumus X sama dengan min B per 2A, yang dimana B nya itu adalah 4, jadinya min 4 sama per 2A nya itu 1 sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Min 4 bagi min dibagi 2 min 2. Kemudian kita cari Y nya, ini kan udah X nih, kita cari Y karena kan koordinat itu X, Y ya kan. Min D per 4A. Nah, rumus diskriminan itu kan B kuadrat dikurang 4AC, jadi ini kita tambahin 4A. D ini diskriminan ya, min D ya, tambahin min karena dia min, sama dengan B nya itu kan 4, jadinya ini minnya kita tambahinnya nanti 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali min 5 per 4 kali 1 sama dengan 16 dikurang 4 dikali min 4 di min 5 itu 20, jadi tambah 20, jangan lupa minnya 4 sama dengan min 16 ditambah 20 itu 36 per 4 sama dengan min 36 dibagi 4 itu min 9. Jadi kita temukan bahwa titik koordinatnya itu min 2, min 9. Jadi kita sudah menemukan titik-titiknya, yaitu ini sama ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kurvanya. Untuk lebih mudah kita menggunakan kertas yang bentuknya kotak-kotak ya. Di sini akan gambar dulu, galur. Kalau bisa pakai penggaris ya, karena saya buru-buru. Ini ada 1, 2, 3, 4, 6, 7. Sini ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, min 7, min 8, min 9. Kita gambar dari hasilnya. Temukan yang pertama itu ada 1,0. Ini jangan lupa ya, ini X, ini Y. 1,0. 1,0 itu berarti di sini ada min 5,0 di sini, lalu kemudian ada 0, min 5. 0, min 5 itu di sini, dan yang terakhir ada min 2, min 9. Min 9 di sini ya, berarti min 2, min 9 di sini. Nah, ini kita dapatkan bahwa gambar kurvanya itu seperti ini. Maaf, ini nggak terlalu rapi ya. Jadi gambar kurvanya ini seperti ini. Jadi untuk menggambar itu seperti ini kurang lebihnya. Sekian, terima kasih.
Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata, ucapan maupun penulisan dalam presentasi saya. Bisa dikritik di dalam kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.